Nanti belakang ada cewek nggak kelihatan. Cewek cantik nggak kelihatan Pak ya? Makanya rugi kan kalau kita rubah. Iya. Kami berharap dalam berkendara maupun mengemudikan kendaraan roda 4, kami berharap agar selalu mematuhi aturan lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di SMK Mutu Podcast. Bersama saya Aisyah di Ngobrol Asik bareng SMK Mutu. Oke teman-teman, di podcast kita kali ini kita lagi kedatangan tamu yang istimewa dari Satlantas Polres Pasuruan Kota. Langsung saja kita sapa yang terhormat Bapak Breni Raharjo, AMD PISH selaku Kanit Kamsel. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Bapak Breni. Betul Mbak. Enaknya saya panggil apa nih Pak? Mas aja enak. Mas. Apa? Mas Breni. Ya betul. Gak apa-apa Pak. Lebih intens, lebih nyantai kita Oke, nanti iya. komunikasinya. Mas Breni, tadi kan Pak kok gak enak ya Mas Breni ya? Gak apa-apa serius Nggak Pak. apa-apa, santai. Iya. Mas Breni, Iya. Mas Breni tadi kan sudah melakukan sosialisasi di SMK Mutu nggih Pak? Betul sekali Mbak Ais. Itu terkait apa Bapak? Jadi kami dari Satlantas Polres Pasuruan Kota sedikit menginformasikan terkait etika berlalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Betul. Bersama siswa-siswa SMK Mutu ya Pak? Betul. Oke, terkait dengan etika berlalu lintas, apa sih Pak yang biasanya masyarakat Kota Pasuruan dan khususnya biasanya pelajar yang masih banyak melanggar lalu lintas di jalan itu seperti apa Pak? Jadi yang sering kami jumpai di lapangan, terutama di Kota Pasuruan dan khususnya para pelajar, itu masih banyak sekali dijumpai pelanggaran yang dilakukan adalah tidak menggunakan helm saat berkendara. Jadi itu, terus ada yang goncengan 3. Goncengan 3. Nah, kadang spionnya ndak ada, terus nerobos lampu merah, itu sangat membahayakan keselamatan para pelajar itu sendiri Mbak. Dan pengguna jalan lainnya Bapak. Betul sekali. Jadi dengan adanya pelanggaran akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Makanya setiap ada pelanggaran patut diduga kemungkinan besar akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi seperti itu Mbak. Jadi kecelakaan di jalan itu kan disebabkan oleh yang melanggar lalu lintas seperti itu Pak. Oke. Aduh grogi saya Pak ngomong sama Santai Mas aja, Mbak. Breni. Untuk teman-teman yang melanggar peraturan lalu lintas seperti itu Pak, biasanya sanksinya apa nih? Ya, karena sudah berani berbuat ya Harus otomatis berani. Pelajar tersebut harus berani bertanggung jawab, karena kewajiban dari pengguna jalan terutama pelajar kan memberi contoh kepada masyarakat yang lain. Otomatis apabila melanggar aturan lalu lintas akan dilakukan penindakan dengan cara ditilang sesuai pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi seperti itu Mbak. Saat ini masih banyak yang melakukan pelanggaran Bapak? Betul, kalau awal tahun masih banyak, sekarang sudah mendingan. Akan tetapi kalau tidak kita tertibkan otomatis nanti akan tumbuh lagi. Semakin banyak ya Betul Pak? sekali. Kita mengantisipasi kiranya tahun depan untuk yang terlibat kecelakaan di jalan jangan sampai didominasi oleh kaum pelajar, terutama tingkat SLTA atau SMK. Yang biasanya berangkat sekolah udah bisa bawa motor sendiri gitu Pak ya. Betul Mbak. Untuk surat SIM, STNK juga itu kan perlu Pak ya untuk pengendara motor, untuk pelajar juga harus punya ya Pak.
Betul. Jadi untuk kelengkapan berkendara terkait surat-surat itu ada 2. Yang wajib, bukan perlu, yang wajib harus dibawa. Yang pertama STNK, itu surat tanda nomor kendaraan untuk kelengkapan surat dari kendaraan tersebut. Yang kedua SIM, surat izin mengemudi. Nah, itu wajib dimiliki karena untuk mengetahui bukti legalitas kecakapan dalam berkendara. Betul. Atau apa istilahnya, kompetensi, kemampuan, keahlian dalam berkendara. Jadi harus dibuktikan dengan adanya SIM untuk pengemudi maupun pengendara sepeda motor. Jadi buat teman-teman yang masih belum punya SIM, bisa nih Pak ya langsung ke Satlantas bikin SIM seperti itu Pak ya? Bisa, yang penting minimal usia 17 tahun 17 dan tahun. memiliki EKTP. EKTP. Betul. Syarat-syaratnya bikin SIM itu mudah nggak sih Pak? Sangat mudah sekali. Sangat mudah, jadi nggak ada pantangan buat kalian, halangan buat bikin SIM ya Pak? Nggak ada. Apa tuh Pak contohnya? Nah, yang pertama, jadi minimal nanti usianya 17 tahun dan punya EKTP. Hanya nanti daftarnya Ya. membawa fotokopi EKTP 5 lembar. Nah, terus yang kedua, membuat surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh Satlantas di depan kantor Jalan Balai Kota itu. Terus surat keterangan psikologi. Nah, baru nanti daftar ngikuti ujian. Nah, di ujian ini ada 2 tahap. Yang pertama ujian teori. Nah, teori terkait ya etika berlalu lintas yang saya ajarkan tadi. Itu bukan hanya tulis manual, lewat apa? Komputer ya, lebih mudah dipahami. Dan apabila sudah lulus ujian teori, otomatis nanti bisa melanjutkan ujian praktek. Akan tetapi kalau tidak lulus ya harus mengulang 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Jadi ujian teori lulus, ujian praktek lulus, langsung 1 hari itu langsung dapat SIM. Langsung jadi nih SIM-nya Pak. Betul sekali. Jadi sebenarnya mudah banget nih ya Pak. Kalau mau teman-teman bikin SIM di Satlantas Kota Pasuruan nih mudah. Sangat mudah sekali. Tinggal kita membawa persyaratannya, betul. Terus langsung mengisi apa formulir. Setelah itu ujian teori sama ujian praktek nih Pak ya. Iya. Oke, baik. Buat teman-teman jangan lupa nih yang belum punya SIM, silakan langsung aja ke Satlantas buat bikin SIM supaya nanti nggak ditilang sama Mas Breni. Ya, betul. Ya Pak ya. Ya bukan hanya supaya nggak ditilang, biar aman. Oh iya, biar aman pastinya Pak. Betul. Dan karena itu juga kewajiban. Jadi kewajiban berkendara kita harus memiliki surat-surat kendaraan ya Pak ya. Surat-surat kendaraan, jangan lupa pakai helm dan spionnya dilengkapi ya Pak. Ya, pokoknya jangan dirubah lah, yang spesifikasi dari dealer itu jangan dirubah, bannya awalnya besar dikecilkan. Jadi harus standar gitu Pak ya. Betul, termasuk spion yang sudah standar dikecilkan. Nah, itu kan namanya nanti malah membahayakan bagi pengendaranya sendiri, otomatis tidak bisa melihat dengan jelas. Nggak bisa melihat yang belakang ini ada apa gitu Pak ya. Nanti belakang ada cewek tidak kelihatan. Cewek cantik nggak kelihatan Pak ya. Makanya rugi kan kalau kita rubah, makanya harus standar. Jadi buat teman-teman nggak perlu modifikasi sepeda motornya yang terlalu mencolok atau seperti apa. Betul. Yang standar aja gitu Pak ya. Betul. Baik. Selanjutnya nih Pak, Pak Mas Breni sudah berapa lama bekerja di Satlantas? Kalau saya di Satlantas kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Akan tetapi kami sempat dimutasi ke Polsek Purworejo 1 bulan, tapi tidak tahu karena penilaian pimpinan atau gimana, akhirnya dikembalikan lagi. Ya kita syukuri aja. Iya. Gitu. Dari Bapak menjadi polisi nih udah dari kapan nih Pak? Ya alhamdulillah saya masih baru aja
Baru tahun 2004 sampai sekarang. 2004 masih baru ya Pak? Baru ya. Kan kelihatan awet muda saya. Iya masih muda. Saya aja sampai disuruh panggil Mas Breni nih. Iya, betul. 2004 berarti itu apa Pak? Langsung habis lulus sekolah langsung daftar atau seperti apa? Ya, riwayat saya memang bukan dari SMA untuk mendaftar polisi. Setelah lulus dari SMA, saya melanjutkan kuliah di kuliah dulu Bapak. D3 Perikanan. Nah, sebetulnya saya tidak minat ke kepolisian, tapi karena ada dorongan dari orang tua, bapak ibu saya, mau gak mau saya harus mengikuti sesuai anjuran pemerintah dari orang tua. Ya alhamdulillah, satu kali lulus D3 langsung daftar, langsung diterima. Alhamdulillah. Jadi emang restu orang tua nih kayaknya bisa membuat Bapak tuh bisa jadi seperti ini sekarang saat ini ya Pak ya. Betul. Jadi jangan sampai kita tidak menuruti anjuran perintah dari orang tua. Karena meskipun kita tidak menginginkan hal tersebut, kalau memang itu perintah anjuran dari orang tua kita laksanakan, insya Allah nanti berkah dan barokah. Buat jadi diri seperti kita itu, sendiri ya. Dan orang tua juga seneng Pak ya. Betul, okay. Bisa bangga dengan diri kita gitu Pak ya. Betul Mbak. Ada nggak sih Pak mungkin buat teman-teman yang mau daftar Polri atau polisi gitu, gimana Pak caranya nih? Ya, tips-tipsnya. Jadi tips dari saya kalau ingin bergabung di Kepolisian Negara Republik Indonesia cukup mudah. Tinggal selama belajar di tingkat SLTA paling tidak ya nilainya minimal ya harus jangan sampai ada nilai 5, minimal 6. Minimal nilainya 6 ya Pak ya? Ya kalau 5 ya kayaknya ndak bisa. Terus selain itu mulai sejak awal tingkat SLTA silakan berolahraga, lari, push up, sit up, jaga fisik gitu Pak ya? Jaga stamina. Jadi nanti suatu ketika sudah ada pendaftaran, biasanya kelas 3 SMA atau SLTA itu bisa mendaftar. Nah, terus belajar terkait psikologi. Psikologi. Nah, itu harus intens itu. Jadi seperti itu. Jadi tadi nilai, yang pertama nilai ini harus minimal 6 nih Pak ya? Ya harus. Jadi kalau misalnya nilai kalian tinggi nih, wah makin bisa dong, peluangnya makin besar kalau buat daftar ke Kepolisian Indonesia ya Pak ya? Betul. Terus yang kedua ada jaga stamina dan fisik ya Pak ya? Betul. Buat fisiknya tuh harus kuat, ya, pasti gitu prima, kan Pak? Betul. Prima. Terus yang ketiga adalah tadi disebutkan dengan Mas Breni itu harus ya terkaitan tadi apa? Maksudnya kesehatan juga. Kesehatan. Kesehatan itu wajib dijaga. Terus jangan sampai kita mudah sakit, makanya pola makan itu diatur, pola istirahat itu wajib kita jaga. Jadi jaga kesehatan selalu gitu Pak. Betul. Ya, dan belajar psikologi. Nah. Psikologi itu juga penting buat daftar sekali. ke Kepolisian Indonesia. Jadi sebenarnya mudah banget buat teman-teman yang mau daftar nanti kalau ada pengumuman pendaftaran sekarang sudah ada Pak? Sementara belum, nanti belum. Insya Allah tahun depan itu ada pendaftaran lagi. Nanti langsung bisa menghubungi Bak SDM Polres Pasuruan Kota. Bak SDM Polres Pasuruan Kota. Ya. Oh ya, saya tambahi. Boleh Pak. Minimal tingginya itu kalau laki-laki 163. Kalau 163. perempuan 160. 160. Betul. Kalau kurang dari itu ya mohon maaf, tidak bisa. Tapi kalau masih ada kesempatan silakan, mungkin bisa dibuat olahraga atau biar nambah tingginya Pak ya, minum susu. Betul. Susu peninggi badan kan sekarang ada Pak. Tidak apa-apa, yang penting tetap aman bagi kesehatan kita. Jangan memaksakan, akhirnya kita nanti sakit kalau memaksakan diri. Nah, buat teman-teman yang tadi kita bicarakan sesuai dengan kemampuan teman-teman, jangan lupa nanti langsung aja yang pengen daftar, langsung aja ke kemana tadi Pak?
Bak SDM Bak SDM Polres Pasuruan Polres Kota. Pasuruan Kota. Ada Instagramnya mungkin Pak? Ya, nanti ada, bisa dibaca nanti di Baik. SDM Baik Polres Bapak. Pasuruan Kota. Terima kasih. Penampilan juga perlu nggak Pak? Kira-kira? Penampilan tidak perlu, yang penting ya sehat, terus psikologinya bagus, terus lulus ujian. Ujian. Cuma itu aja. Jadi harus sehat jasmani rohani, Betul. psikologinya harus bagus gitu Pak betul. ya. Dan nilainya jangan lupa guys. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak, mungkin ini yang terakhir Pak ya. Iya ya, enggak apa-apa. Pesan buat teman-teman dan masyarakat Kota Pasuruan khususnya supaya mematuhi aturan lalu lintas. Bagaimana itu Pak? Jadi gini, kami berharap kepada semua lapisan masyarakat, baik mulai dari pelajar, pegawai negeri, pegawai swasta, maupun instansi pemerintah lainnya, kami berharap dalam berkendara maupun mengemudikan kendaraan roda 4, kami berharap agar selalu mematuhi aturan lalu lintas. Karena apa? Namanya keselamatan di jalan bukan hanya tergantung kita sendiri atau hanya orang lain sendiri yang betul, untuk melaksanakan ketertiban lalu lintas ini. Karena sangat berpengaruh, namanya pengguna jalan banyak sekali. Jadi kami berharap dengan kita saling mematuhi aturan lalu lintas tersebut, mulai dari pakai helm, sabuk pengaman, tidak melanggar terobos lampu merah, yang sering kami jumpai melawan arus. Nah itu insya Allah keselamatan dalam berkendara kita mulai dari berangkat sampai tujuan aman selamat sampai tujuan. Jadi tujuannya biar tidak menjadi korban kecelakaan sia-sia di jalan. Jadi intinya kami mengharapkan ingin menciptakan Kamsel Tipcar Lantas. Kam keamanan, sel keselamatan, tip ketertiban, car kelancaran lalu lintas. Jadi kalau kita sudah tertib, orang lain tertib, polisinya nyaman, tidak menangani kecelakaan, tidak melakukan penindakan tilang, pelanggaran lalu lintas. Jadi seperti itu Mbak. Angka kecelakaannya juga semakin mengecil ya Bapak ya? Ya betul sekali. Jadi buat teman-teman jangan lupa tadi Kamsel Tipcar Lantas. Kamsel Tipcar Lantas. Tipcar Lantas. Ya. Keamanan, sel keselamatan, tip ketertiban, car kelancaran, lantas lalu lintas. Baik, bagus banget Bapak. Betul. Dan itu harus diperhatikan ya teman-teman, di setiap kita berkendara harus membawa surat-surat melengkapi keamanan, seperti kalau kita lagi pakai mobil harus pakai seat belt ya Pak ya. Betul. Oh ya, tambah satu lagi Mbak. Boleh Bapak. Karena saat ini masih pandemi, kami berharap baik mengendarai roda 2 maupun roda 4 mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker saat berkendara. Iya, karena masih dalam COVID-19 ya Pak ya, belum berakhir. Jadi teman-teman jangan lalai untuk menjaga prokesnya di jalan dan di luar ruangan, dimanapun kita berada, memang harus ketat untuk prokesnya ya Pak ya. Kalau ada yang nggak pakai masker gitu bisa ditilang Pak? Kalau ditilang tidak, akan tetapi nanti ada tindakan sosial dari Satuan Polisi Pamong Praja nanti untuk membersihkan jalan-jalan. Nah, suruh nyapu biar bersih. Oke, biar nggak lupa pakai maskernya ya Bapak ya. Selain dihukum nanti tetap dikasih masker sama Pak Polisi ya, dalam operasi justisi gabungan nanti. Operasi gabungan dari semua instansi. Baik, oke Bapak, terima kasih, waktu kita terbatas. Mungkin cukup sampai di sini podcast kita. Sama-sama, terima kasih Bapak sudah hadir di podcast
Mas Breni, terima Ya, kasih betul. sudah hadir di SMK Mutu Podcast. Semoga Mas Breni beserta keluarga sudah berkeluarga, Pak ya? Alhamdulillah kalau saat ini saya kalau di sini belum, cuma kalau di rumah ya sudah ada. Jadi sudah ya, Iya. Pak. Ya, semoga Mas Breni beserta keluarga Iya. diberikan kesehatan selalu supaya nanti bisa Amin, ketemu lagi Pak amin, sama ya Ais di Rabbal sini ya, alamin. Pak. Siap. Baik. Oke. Nanti kalau saya ketemu Mas Breni di jalan boleh nyapa nggak nih, Pak? Ya enggak apa-apa. Pak apa Mas ya? Mas Breni Mas gitu. saja enggak apa-apa. Iya. Ingat saya nggak, Pak? Ya, pokoknya kodenya Mas gitu, insya Allah ingat. Ingat saya. ya. Oke, baik Mas Breni, terima kasih Iya, buat sama-sama, waktunya. Mbak Ais. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast Oke. SMK Mutu selanjutnya. Iya. Izin saya tutup ya, Pak. Monggo. Oke teman-teman, segitu aja podcast kita hari ini bersama Mas Breni. Buat teman-teman jangan lupa untuk selalu ikutin akun sosial media kita di bawah sini, dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pak, boleh nggak saya minta satu lagi? Minta apa? Minta apa ya? Buat kita ada slogan namanya tuh ngobras yuk, ngobrol asik bareng SMK Mutu. Kita ngomong bareng, Mas. Oh, siap ya. 1, 2, 3. Ngobras Ngobras yuk, yuk, ngobrol asik bareng bareng SMK Mutu. SMK Mutu. Yeay. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Mas Breni. Mbak. Nggih, Mbak.